Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Agana igau kami
ku memuji. Melatih puji boleh hatiku dek gagap padangi bateku memuji. Idi melori si pupurlino namun cinampa reko si bawa muki. Idi melori si pupurlino reko si bawa napuelo uangnya. Sedinjena ini kasih agana igauni. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernah dengar tentang golden ratio kan? Angka ajaib 1:1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta. Nusantara Malam, Pro 4, RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini seperti biasa di obrolan kita yaitu apresiasi budaya lokal, dan alhamdulillah di malam hari ini saya sudah kedatangan tamu kita yang hadir di studio Pro 4 RRI Makassar yaitu Bapak Dr. Syukri Burhanuddin SSMPD. Beliau adalah dosen UIN Alauddin Makassar dan topik kita di hari ini adalah siri dan judi, dinamika budaya dan tradisi dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Kita menyapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat malam Pak Syukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Syukri? Alhamdulillah baik. Baru pertama kali datang ke studio kami. Baru pertama kali. Terima Dan kasih. ini satu hal yang luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan UIN yang lain waktu bisa datang juga kepada kami. Insya Allah. Ya. Amin. Baik, Pak Syukri. Kalau bicara tentang siri dan judi, pastinya juga siri itu adalah budaya kita dan judi juga bagian dari budaya kita ya, tidak kalah menarik. Di Toraja punya sabung ayam yang juga biasa mempertaruhkan uang di dalamnya. Oke. Baik, yang kita perlu ketahui terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan siri atau siri napaca? Silakan Pak Syukri.
Baik, saya kira pertanyaan sangat bagus. Dalam perspektif budaya Bugis Makassar, siri itu adalah harga diri, Iya. rasa malu. Rasa malu untuk senantiasa menjaga martabat, Iya. menjaga kekerabatan, menjaga kekeluargaan, menjaga harkat dan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Jadi pada prinsipnya siri itu lebih kepada rasa malu. Dan ini potensi budaya yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat Bugis Makassar. Alasannya kenapa Pak potensi? Ya karena dia lahir dari sebuah filosofi yang sangat kuat dan kental di tengah masyarakat Bugis Makassar, bahwa memang orang Bugis itu sangat menghargai dirinya, menghargai keluarganya, Iya. menghargai lingkungannya. Bahkan secara lebih luas ketika dalam tatanan kemasyarakatan, kebangsaan, justru menjunjung tinggi nilai siri ini sebagai sesuatu yang sangat bernilai. Nilai-nilai luhur yang lahir dalam tatanan hidup masyarakat Bugis Makassar, sehingga sangat tinggi posisinya Di masyarakat di tengah-tengah Bugis masyarakat Makassar, ya? Bugis Makassar. Oh, Untuk itu nilai siri harus selalu dijaga, dilestarikan, dan kalau perlu dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman. Jadi siri ini bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis. Oke, kalau bicara tentang perkembangan siri di masyarakat, kita tahu lah siri sekarang itu Pak, ya banyak sekali masyarakat yang sudah, ya terutama judi biasa. Mereka bahkan tidak menjaga yang namanya harga dirinya. Online itu biasa Pak, judi online itu mereka biasa lakukan begitu ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, bagaimana perkembangan siri saat ini Bapak melihat di masyarakat, fenomena saat ini? Iya. Ya, menurut saya kira tentang judi dalam perspektif siri ini sudah mengalami distorsi, telah mengalami perubahan yang signifikan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga ini menjadi sesuatu yang sepertinya sangat masif. Terutama judi online misalnya. Iya. Ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, karena sesungguhnya ini perilaku individu yang tidak baik. Dan dalam perspektif siri itu adalah bahwa judinya adalah tindakan yang tidak terhormat bagi tatanan masyarakat Bugis Makassar. Karena dampaknya ada 3 minimal. Yang pertama adalah tentu kerugian finansial. Ya, yang kedua adalah tentu reputasi keluarga. Iya. Nah, dan yang ketiga adalah konflik yang bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Iya. Jadi ada 3 ini yang menjadi sesuatu yang menjadi buah dari perilaku judi ini. Definisikan dari 3 konflik yang terjadi. Salah satu konflik dalam keluarga, finansial, malu begitu ya. Silakan Pak. Saya kira kalau kerugian finansial sudah pasti, karena dalam konsep umum judi itu adalah sesuatu yang mungkin sesuatu yang menjanjikan, mengiming-iming sesuatu kepada orang untuk masuk dalam perangkap judi itu. Yeah. Pada prinsipnya menurut teori judi yang mungkin dipahami orang kebanyakan, bahwa tidak ada orang pernah menang di judi. Oh begitu Pak. Ya karena ada bandarnya. Oh, judi online gitu Mas. Judi ya online pun ada yang menjadi apa istilahnya mediator di situ, atau dikatakanlah dalam bahasa ininya bandarnya begitu ya. Iya. Nah, kalau kita terseret ke sana, maka secara perlahan kita akan terkuras kita punya finansial, terkuras kita punya keuangan, Begitu. yang implikasinya pasti pada keluarga. Nah, kalau orang kehabisan uang gara-gara judi itu sendiri yang selalu menjanjikan dan besok kalau bukan hari ini saya menang, pasti besok bisa menang. Iya. Nah, selalu kan ini kan iming-iming namanya. Iya. Nah, sampai kapan itu terjadi? Dan kalau itu terus terjadi, maka yang terjadi adalah pasti kehabisan, bukan lagi kekurangan finansial. Bahkan bisa jadi bangkrut. Iya. Nah, kalau bangkrut apa yang akan terjadi? Keluarga menuntut, anak istri menuntut, sementara sudah kehabisan dana. Maka terjadilah bangkrut. Iya. Itu maksud itu dalam tatanan masyarakat Bugis Makassar sesuatu yang tidak baik, dan itu bertentangan dengan siri. Iya. Karena itu berkaitan dengan
Kalau orang tidak punya apa-apa lagi kan malu kita. Ya. Karena terkuras dengan judi tadi. Ya, saya kira itu. Oke. Nah, kan Bapak kita melihatlah tadi saya sempat menyinggung bahwa judi itu juga kejadian di masyarakat kita pada umumnya. Jangan dibilang apa-apa, itu di Toraja melakukan sabung ayam. Sabung ayam itu kan juga menyebabkan kerugian karena di balik sabung ayam itu ada uang yang menyita perhatian kita. Ya mungkin walaupun sedikit tapi penasaran itu ada yang tadi Bapak bilang, Pak Syukri bilang bahwa penasaran ya. Yang berikutnya adalah bahwa itu istri dirugikan kodong kalau judi Pak. Itu tadi Bapak bilang kerugian finansial dan bahkan biasa terjadi bahwa ya pembunuhan sama istri karena kekerasan itu sudah terjadi dan itu biasa terencana begitu. Bapak bagaimana melihat hal ini ya terjadi di masyarakat kita ya beberapa waktu lalu lah itu kejadian. Ya saya kira itu sangat miris. Ya dampak dari judi ini tadi reputasi keluarga. Reputasi keluarga ini maksudnya adalah keluarga bisa terlantar. Keluarga bisa tidak mendapatkan hak-haknya, terutama istri. Dendam Pak. Iya, itu melahirkan kebencian, melahirkan ketidaksenangan, dan klimaksnya itu tadi bisa saja terjadi sesuatu yang di luar nalar kita, di luar prediksi kita, bahkan saling mengorbankan jiwa. Itu kan dampak yang sangat tidak baik. Jadi itu ya. Jadi begitu parahnya nih efek dari judi itu sendiri. Kalau nilainya kecil Pak, kan biasa tuh kecil tuh. Kayak Temanta itu, kalau main judi bedeng hanya 1.000, 2.000 Ji. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Walaupun itu uang nominalnya kecil, tapi ketagihan tidak itu Pak kira-kira? Oke. Iya, tadi saya berangkat bahwa judi itu kan memberi iming-iming, janji-janji dan rasa penasaran. Karena kan ada kan namanya ketika kita berjudi misalnya itu bukan cuma kita sendiri, ada orang di sekitar kita mungkin saling memberi motivasi ya kalau hari ini kalah mungkin besok kau menang. Iya. Biar dulu Rp1.000, mungkin hari ini 1.000, besok 2.000 dan seterusnya. Yang intinya bahwa kenapa agama melarang ini judi karena efeknya sangat tidak baik, sangat buruk dampaknya kepada masyarakat. Apalagi kita orang Bugis Makassar tadi berangkat dari satu filosofi budaya siri ini. Saya bilang tadi bahwa ketika orang sudah tidak punya apa-apa lagi, maka itu kan siri ini kan muncul. Rasa malu, harga diri hilang, martabat kita sebagai contoh lah misalnya kita kepala keluarga, ya hilanglah martabat kita sebagai kepala keluarga. Bukan cuma di keluarga sakit, kita saja dicap tidak bertanggung jawab, tidak bermoral, tidak berakhlak dan seterusnya. Tapi masyarakat akan melihat kita. Dengan kondisi yang kita alami itu tentu kita terbaca di masyarakat. Wah ini, itu tadi katakan reputasi keluarga. Ujung-ujungnya terjadi konflik. Di darah ketiga itu konflik. Saya kira itu. Nah kalau kita lihatlah fenomena judi online yang di masyarakat sekarang tuh menyebar Pak. Dia pakai bahkan itu judi online itu dia pakai aplikasi. Nah, bagaimana mengantisipasi agar supaya kita sebagai pengguna era digital saat ini tidak tergoda dengan judi online tersebut? Ya, saya kira mulai hari ini kita harus memastikan diri kita untuk meninggalkan itu. Jangan mendekati itu. Mendekati saja kita dilarang, apalagi sudah mulai ikut-ikut ya katakan hanya sekedar iseng-iseng ya itu kan jangan sampai pernah menyentuh. Intinya tinggalkan. Lakukanlah hal-hal yang lebih produktif bagi keluarga. Contoh misalnya kalau misalnya kita berprofesi sebagai pedagang, ya tentu kan sekarang kan ada era digital, bahkan sampai di rumahnya pun setelah di pasar malahnya masih berdagang di online. Mending seperti itu. Kita dagangankan lagi kembali barang-barang kita dengan cara lebih inovatif, lebih produktif sehingga orang itu tertarik, sehingga kita tidak terbawa ke sana pengaruh ke judi itu. Karena saya katakan dari awal bahwa judi itu memberikan iming-iming, janji-janji palsu. Sesuatu yang tidak terprediksi dan bahkan ujung-ujungnya adalah kerugian. Itu ada tulisan, ada lagu tuh Pak, judulnya Janji Mutaroe.
Ya cocok itu Kak, istilah begitu ya. Bisa jadi, Iya. bisa dikoneksikan ke situ bahwa judi itu adalah akhirnya hanya menjanjikan dan seterusnya menjanjikan. Iya. Mungkin hari ini kita ya ada dalam bahasa istilah judi itu ada namanya misalnya bandarnya. Nah kasih kau hari ini dikasih ki hari ini menang, tunggu 5 kali 4 kali kita akan terkuras. Karena itu hanya menjadi umpan, hanya pancingan mungkin seperti itu. Sehingga itu jadi kita akan terlena dan tergiris ke situ dan dampaknya perhatian kepada keluarga hilang, tidak menghitung-hitung lagi. Padahal misalnya kita hanya berpenghasilan yang pas-pasan lagi. Ya. Bagaimana itu kita mengatur? Bagaimana kita punya tanggung jawab terhadap keluarga? Iya. Biasa kan taruhannya di online itu Pak lumayan. Ya. Orang bilang apa orang punya istilah tuh chip-chipan gitu. Chip ada chipnya tuh Pak dibeli. Saya juga dengar sih Pak. Iya. Nah ini Pak sebenarnya kalau bicara tadi Bapak bilang iming-iming ya, dari nominal kecil taruhannya langsung ke besar. Nah tips tadi sudah Bapak berikan untuk mengantisipasi bagaimana itu judi. Bagaimana dengan lingkungan? Lingkungan kita kan juga berpengaruh itu Pak. Ya. Sebenarnya apa yang perlu kita antisipasi kalau ada teman tak yang begitu ikut judi online terus dia pengaruhi apa yang kita lakukan Pak? Ya, kan biasa iming-imingnya juga, bagus gini tahu, kalau judi ini bagus sih, dapat kak kemarin itu, dapat kak kemarin tuh 16 juta atau berapa juta begitu, puluhan juta lah Pak. Nah bagaimana itu kalau ada yang rayu apa yang perlu kita lakukan nih Pak ya? Kan masyarakat begitu menjamur Pak. Oke, silakan Pak. Saya kira apapun namanya kalau judi tadi bahwa itu agama saja melarang. Nah, saya kira kita kembali ke situ. Jadi kita sampaikan dampaknya dulu, kemudian kita kembalikan kepada aturan baik dalam aturan berbangsa bernegara maupun aturan agama. Saya kira jelas dalam agama itu dijelaskan. Dalam Al-Quran itu jelas kita judi itu adalah sesuatu yang perbuatan buruk, perbuatan keji malah, perbuatan keji. Dan makanya dampaknya sangat buruk sehingga dianggap sebagai perbuatan keji. Di surat Al-Maidah itu dalam Al-Quran itu sudah jelas. Judi itu merupakan perbuatan keji. Sedangkan di surah Al-Baqarah itu di ayat 219 itu adalah perbuatan dosa besar, salah satu dosa besar judi itu karena dampaknya tadi yang efeknya sangat tidak baik. Nah itu pendekatan, saya kira pendekatan yang perlu kita lakukan adalah pendekatan personal. Nah tentu kalau misalnya kerabat kita yang mengalami hal itu, tentu kita dekat secara kekeluargaan dengan cara yang baik, persuasif dan mengajak secara santun, kemudian memberikan pemahaman baik dari pendekatan agama maupun pendekatan sosial. Saya kira itu kita lakukan. Apalagi di keluarga. Ya kalau kita ke keluarga, siapa tahu ada di antara kita yang terlibat, anak kita atau mungkin istri kita juga ikut terlibat. Ya, nah itu yang kita lakukan dulu, mengembalikan hakikatnya ini perbuatan bahwa ini sesuatu yang salah. Mental juga perlu dibangun kira-kira. Saya kira itu pendekatan agama. Jadi yang paling bagus adalah memberi pengetahuan tentang judi itu sendiri dulu. Karena banyak orang melakukan itu tanpa pengetahuan. Asal bermain. Iya, kan dia tidak tahu bahwa ternyata judi itu kan sesuatu yang konsepnya tadi bahwa tidak akan pernah menang. Bahwa judi itu sesuatu yang sudah diatur, ada skenario di dalamnya. Sehingga kalau mungkin kita satu waktu akan untung, pada waktu yang lain mungkin lebih banyak tidak untungnya. Seperti itu. Itu yang harus dibangun Pak ya. Itu harus dibangun. Baik Pak, kita jeda dulu. Kita akan kembali saat lagi selepas kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.
Bang, Bang, Apa? dari tadi main HP mulu. Mana duit belanja bulan ini kagak dikasih? Mana Bang, mana? Maaf dek, udah habis uangnya. Ya, Ada nih 50.000, tapi abang puterin dulu ya buat mainin slot. Siapa tahu aja dapat tambahan buat kita. astagfirullah Bang. Sadar nape Bang, sadar. Kagak ada tuh Bang judi online yang bikin kita kaya. Yang ada malah bikin kita sengsara. Ih, kalau abang begini terus main judi online mulu. Udah deh Bang, ayo mau minta pisah aja. Jangan dek. Ayo mau pulang Bang. Jangan ya, Ayo kagak sabar sanggup ya. Bang, hidup begini terus. Sabar dulu. Gak mau, ayo pulang dah. Dek. Pulang. Adek. Menjanjikan Jauhi judi online supaya keluarga pada barokah. Nyok, bangun Jakarta supaya bebas dari judi online. Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita kembali bersama di apresiasi budaya lokal dan alhamdulillah kita masih bersama Pak Sukri di malam hari ini, sahabat budaya. Beliau adalah dosen UIN Alauddin Makassar. Dan Pak Sukri, kembali lagi, tadi sudah bicara tentang judi yang juga bisa menghancurkan keluarga, finansial dan juga kehidupan kita yang pastinya malu, ada sirik di situ. Nah, Pak, kalau bicara sirik sekarang itu orang bilang iya, untuk apa malu kalau menghasilkan uang tadi ya kan? Itu kan menghasilkan uang Pak. Ya, judi itu kan menghasilkan uang, jadi tidak perlu malu. Jadi kalau menang juga itu istri pasti senang. Oke. Pak Sukri, tantangan sebenarnya yang ada judi dalam konteks atau menghilangkan judi lah dalam konteks masyarakat kita saat ini yang ada, yaitu budaya siri. Bagaimana tantangan ada di masyarakat kita tentang judi menjadi konteks dalam budaya siri masyarakat Sulawesi Selatan? Silakan Pak Sukri. Iya. Saya kira memang budaya siri ini telah mengalami distorsi, telah mengalami disrupsi atau pergeseran nilai. Jadi walaupun mungkin tidak secara menyeluruh, tidak secara holistik, tetapi ini sudah mulai dampak di tengah-tengah masyarakat. Dan itu dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama akan kita semakin tergerus oleh mungkin akibat teknologi, akibat pergaulan lintas dunia, bahkan kita kan sudah tidak ada batas-batas lagi dalam era informasi ini. Jadi sangat terbuka. Bahkan yang miris adalah kita tidak tahu anak-anak kita itu mungkin ketika buka HP di dalam kelambunya, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, ini kan satu tantangan yang luar biasa. Jadi kita orang tua harus proaktif untuk juga ikut memberikan peduli terhadap keluarga kita, terutama keluarga kita dulu. Jadi pendekatan paling efektif adalah pada limit keluarga dulu. Itu dulu yang harus kita jaga. Nah, dan bagaimana mengatasi supaya tidak tergerus oleh era informasi tersebut, kita yang memberitahu bahwa boleh nak kita bermain, tetapi lihat bahwa mana yang baik, mana yang buruk. Kita beritahu yang positif yang negatif. Kita beritahu, tapi kita tidak hanya memberitahu, tapi juga memberikan penjelasan supaya generasi kita itu paham. Saya kira itu yang paling baik dulu, pendekatan keluarga. Tantangannya tadi adalah bahwa era digital hari ini begitu masif. Betul. Telah menggerayangi lingkungan kita, lingkungan keluarga kita, bahkan lingkungan sosial kita sendiri. Nah, ini dikhawatirkan kalau ini terus tidak dibiarkan, tidak ada upaya-upaya yang lebih proaktif untuk bersama-sama kita, bukan cuma kita sebagai pribadi, individu, keluarga, dan juga masyarakat. Bahkan mungkin di sisi pemerintah juga harus memberikan suatu pembelajaran, memberikan suatu edukasi yang baik kepada masyarakat, ya, bagaimana kita terhindar dari pekerjaan atau kerja-kerja judi seperti itu yang sebenarnya sangat tidak baik dampaknya. Oke, tadi tertarik Pak, saya Bapak mengomentari tentang pemerintah kita. Pemerintah kita kan juga pastinya tahulah era digital itu sangat luas ya saat ini. Kemana-mana pun kita bisa mengakses itu
apa ya namanya informasi begitu. Nah sampai pun di pedesaan sudah ada kejadiannya. Nah apa yang perlu dilakukan oleh komunitas yang ada atau komunitas budaya kita untuk mempertahankan siri tentang judi itu dan juga pemerintah kita Pak? Apa yang perlu dilakukan sebenarnya? Ya saya pikir sampai hari ini pemerintah sebenarnya sudah memberikan upaya-upaya yang cukup bagus ya, sudah ada edukasi-edukasi itu melalui berbagai ya termasuk siaran pemerintah lah seperti ini. Ya saya kira informasi-informasi sudah sampai ke masyarakat. Sisa ini di follow up. Jadi stakeholder harus hadir. Jadi bukan cuma sektor dari unsur pemerintah secara khusus, masyarakat, tokoh masyarakat ya, tokoh agama harus semua terlibat di dalam hal ini. Dan tidak hanya berhenti di situ, tapi harus berkolaborasi dengan baik. Nah, itu yang paling penting. Sehingga dan tidak boleh kita berhenti untuk sesaat saja setelah kita merasa telah menyampaikan lalu tidak ada umpan balik, tidak ada upaya-upaya untuk lebih memberikan edukasi yang lebih berkelanjutan. Sehingga, nah kalau ini dilakukan secara masif juga, maka saya kira secara bertahap kita akan meninggalkan perbuatan-perbuatan itulah yang tadi yang arahnya merusak moral kita, merusak akhlak kita, merusak pikiran kita juga sebenarnya dirusak itu oleh judi. Jadi apapun tentang judi itu sesuatu yang sangat tidak bermanfaat. Nah tadi sekali lagi bahwa dibutuhkan kolaborasi dari semua unsur tadi dari stakeholder itu. Jadi pemerintah saya kira sudah mulai juga tidak akan pernah berhenti juga menyampaikan dari berbagai cara upaya baik dari melalui media informasi, media televisi, radio dan seterusnya. Saya kira pemerintah sudah mulai tetap proaktif. Sisa kita ini semua masyarakat juga ikut berkontribusi dalam upaya-upaya itu. Saya kira itu saja. Oke. Pak, apa yang perlu Bapak pesankan kepada generasi muda kita? Tidak boleh menyentuh judi begitu. Dari sisi moral, dari sisi lingkungan maupun juga dari pemikiran mereka sendiri. Silakan Pak Syukri. Ya, tadi saya kira itu kita melakukan edukasi yang maksimal. Pendekatan agama. Pendekatan agama, ya. Jadi harus meningkatkan pengetahuan tentang agama, terutama tentang judi itu sendiri. Jadi setelah belajar agama, ya dengan belajar agama kan saya kira kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan tidak hanya belajar tentang agama, tapi diberitahu di pengetahuan agama itu bahwa ini jelas aturannya. Di pemerintah juga jelas aturannya. Jadi tidak ada celah bagi mereka untuk melakukan itu lagi. Karena memang di sisi agama, sisi undang-undang itu memang melarang kita untuk masuk dalam perangkap judi itu. Nah, jadi kembali bahwa yang paling pertama dan utama adalah keluarga. Keluarga yang menjadi fundamentasi utama untuk melakukan edukasi pendidikan yang baik kepada anak generasi kita sehingga kita terhindar dari perbuatan. Yang saya kira langkah juga yang strategis kita bisa lakukan adalah memang apakah judi ini online ini bisa dihentikan aplikasinya, dihentikan peredaran aplikasinya. Ini saya kira terpulang kepada pemangku kepentingan di sini. Siapa yang berhak untuk menghentikan itu, ya saya kira terpulang kepada kita semua. Dan saya kira kita tahu siapa yang memiliki otoritas di dalam hal bagaimana untuk segera menghapus kalau perlu tidak ada lagi aplikasi ini dalam peredarannya, tidak ada lagi aplikasi ini muncul di HP kita dengan anak kita. Di download itu bisa Pak. Itulah makanya itu harus dihentikan. Terpulang bagaimana caranya? Saya kira ada otoritas yang memiliki kewenangan di situ. Nah, saya kira kita sebagai masyarakat tentu sudah memberitahu bahwa itu segera dihentikan supaya ini tidak semakin merajalela. Dan kalau ini menjadi sebuah budaya nanti bukan tidak mungkin judi ini menjadi budaya. Karena pada prinsipnya budaya itu adalah kebiasaan. Nah, sementara kita punya nilai-nilai luhur, siri dan pace ini yang harus kita jaga. Sebenarnya siri itu kan melahirkan empati. Jadi kita kalau masih merasa memiliki nilai siri itu, ya harus empati. Empatinya adalah ikut menegur, melarang dan bahkan terlibat langsung dalam upaya-upaya untuk mencegah perbuatan judi itu. Iya. Karena biasa kan ya tidak jauh-jauh. Domino saja itu biasa tuh Pak, yang di lingkungan kita tuh ya tidak dipungkiri biasa.
taruhan Ki di situ. Iya. Taruhan Ki di situ. Nah, itu pun berkelompok, Pak. Berkelompok. Jadi mau tidak mau ya orang yang menonton juga ya ayo ikut juga deh. Ikut Miki. Nah, bagaimana fenomena itu di masyarakat supaya tidak terjadi? Biasa mohon maaf Pak, acara pernikahan itu ada biasa. Ya berkecil-kecilan ya, yang penting ada begitu. Nah, ini sebenarnya dari komunitas kah atau pemuka agama kah yang harus turun tangan untuk menyadarkan masyarakatnya seperti itu, atau pihak kepolisian mungkin, atau apa nih Pak untuk menyadarkan mereka bahwa janganlah melakukan ini acara keluarga, jangan melakukan hal seperti ini begitu Pak? Ya, saya kira ada langkah dari termasuk juga pemerintah bukan mendukung langsung tetapi memfasilitasi. Iya. Nah, contoh misalnya mengadakan event. Itu mending itu lebih bagus kalau event dianggap sebagai olahraga otak. Iya juga. Jadi bermain untuk berdomino untuk mengasah otak ya, untuk tidak terseret kepada tadi hal-hal yang lama-lama berjudi dan seterusnya. Jadi barangkali paling bagus adalah difasilitasi dan diarahkan kepada hal yang lebih sifatnya olahraga ya, dikatakan tadi bahwa itu olahraga otak lah begitu. Saya kira tidak ada masalah. Dan untuk mencegah yang tadi yang ada komunitas-komunitas kecil itu biasanya ada di pinggir jalan atau di gardu-gardu. Awalnya mungkin itu hanya sekedar bermain-main, lama-lama ada yang mengatakan 1.000 dulu misalnya begitu. Nah, itulah yang harus dijaga dan memang harus ada proaktif di sini, keterlibatan unsur terkait ya, untuk mencegah hal itu, dan kalau perlu ya secara masif juga melakukan patroli, melakukan kunjungan, bahkan memantau secara maksimal, sehingga kalau ini semua terlibat kita dari masyarakat, dari keluarga, mulai dari keluarga, masyarakat dan stakeholder, kalau ini semua bekerja secara maksimal, saya kira kita harus optimis bahwa akan ada perubahan. Dan lambat laun kita tinggalkan ini judi yang sangat merugikan. Iya, karena judi itu kan orang dari jarak jauh pun Pak, judi online jarak jauh pun bisa baku pasang pasang berapa kita pasang berapa, dan itu terputar begitu Pak di seluruh dunia, itu kejadian begitu. Nah, kita punya budaya siri ini Pak. Siri itu kan kalau dibilang saat ini sudah mulai berkurang lah Pak. Bergeser lah. Nah Pak, bagaimana sebenarnya untuk menjaga roh siri itu tetap ada di masyarakat kita? Silakan Pak. Ya, terutama di generasi muda lah Pak ya. Iya, saya kira dasar pijakannya tadi di keluarga. Jadi keluarga sih memang harus proaktif, jangan karena kesibukan, jangan karena kita alasan sibuk, alasan berkarir, sampai meninggalkan hal yang fundamental terhadap perhatian kita kepada keluarga, terutama anak-anak kita, generasi kita, karena mereka lah generasi pelanjut di masa akan datang yang akan meneruskan kehidupan kita di masa depan. Nah, tadi bahwa keluarga di sini bagaimana kita menghindari ini. Nah, tentu tadi bahwa kita harus lebih proaktif, dan edukasinya adalah pendekatan keagamaan. Nah, itulah paling efektif. Tidak ada yang kalah efektif kalau kita dengan pendekatan agama. Nah, saya kira itu juga penting, bahwa hari ini kan kita di pergeseran zaman hari ini mungkin karena kondisi ekonomi kondisi global yang memaksa bahwa kita kadang-kadang berpikir untuk mau yang lebih cepat. Misalnya judi. Nah, itu kan tadi nilai malu ini kan bergeser. Hilang di situ. Nah, itulah tadi mengalami distorsi pergeseran nilai, sehingga apapun yang dilakukan yang penting cari duit, kan rasa malu ini hilang, bergeser. Karena yang muncul adalah keinginan yang lebih kuat untuk mendapatkan yang lebih pintar, yang lebih cepat, karena dianggap judi itu lebih cepat ketimbang kita bekerja keras pun tampan tidak seterusnya. Ya, saya kira itu. Oke, baik. Yang terakhir Pak, closing statement, apa yang perlu Bapak sampaikan untuk topik kita di malam hari ini? Silakan Pak. Ya, saya kira kita semua perlu mengajak
kepada seluruh masyarakat ya, terutama kepada generasi muda untuk berpikir positif. Iya. Cara berpikir positif adalah kita bekerja yang lebih produktif, meningkatkan skill, pengetahuan supaya kita tidak mudah terperosok ke dalam hal-hal yang sebenarnya sangat tidak baik, terutama ke judi tadi ini. Nah, mari kita meningkatkan kompetensi diri kita ya sebagai generasi muda, perbaiki skill kita. Kan banyak cara untuk meningkatkan skill kita itu. Jadi lembaga pendidikan formal, informal. Tinggal kita sebagai orang tua mendorong anak-anak kita supaya mereka memiliki kapasitas, memiliki keahlian, skill untuk mereka gunakan dalam menopang kehidupan mereka di masa depan. Nah itu penting. Jadi kita tidak hanya memberikan edukasi, tapi memfasilitasi mereka untuk mereka memiliki kemampuan, skill untuk bisa berkompetisi dengan masyarakat lainnya sehingga tidak tersisihkan, sehingga tidak ada pikiran-pikiran lain untuk mencari jalan-jalan pintas. Karena tadi judi itu termasuk jalan pintas. Ya. Dikaitkan dengan siri, Pak. Nah itu tadi bahwa kita sebagai orang Bugis Makassar, kita harus jaga nilai-nilai luhur siri ini. Karena orang tua kita mengajarkan kita setiap waktu bahwa perbuatan ini bertentangan dengan siri itu sendiri. Karena siri itu adalah menjaga martabat, menjaga kekeluargaan, menjaga kekerabatan kita, menjaga nilai-nilai budaya kita, nilai-nilai sosial kita di tengah masyarakat. Sehingga kalau kita menanamkan nilai-nilai siri ini di generasi kita, diberikan pemahaman, jadi tidak ada alasan orang tua kita ini tidak paham tentang siri. Karena itu sesuatu yang filosofis, yang tertanam kuat di dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Sementara secara eksternal tadi adalah adanya tantangan global, informasi teknologi yang begitu juga kuat. Jadi kedua unsur ini antara fundamentalnya filosofi Siri Napace, kemudian faktor eksternal tadi tantangan global, teknologi informasi ini harus saling berbarengan supaya tidak terseret kemana-mana. Sehingga kalau ini dipadukan justru akan lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Sukri sudah hadir bersama kami di Perempat RRI Makassar. Semoga judi yang ada atau judi online ini bisa membuat kita juga sadar bahwa budaya siri itu penting di masyarakat kita. Sampai jumpa Pak di lain kesempatan. Sukses untuk aktivitasnya. Kita ketemu di lain kesempatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ilalui Pedikna Riona Pura mana ipirasai Ajana Kasih tosi salai Nasabah Masih diniati Piara Madeceng si